Dengan pemikiran ini, Yu Tianlong bahkan merasa bahwa dia tidak terlalu terluka lagi. Oleh karena itu, dia menunjukkan kesediaannya untuk mempertahankan tawarannya kepada Wang Qr secepat yang dia bisa. Terserah kamu, jawab Wang Qr dengan santai, berbalik menghadap teman-temannya. Ayo berangkat, kita kembali ke hotel. Sore harinya, kita akan menonton pertandingan semifinal lainnya. Dengan ini, dia melangkah maju ke arah Brilliant Delict Hotel. Yu Tianlong menghela nafas dengan kekaguman di dalam hatinya. Baik kekalahan maupun kemenangan tidak mengganggunya, sungguh pahlawan wanita. Siapa yang mengira putaran pagi ini akan berakhir begitu cepat? Namun, waktu setiap babak dalam kompetisi tidak dapat diubah dengan mudah. Untuk memastikan bahwa mereka semua dalam kondisi baik, rekan satu tim dari Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat. Setelah mereka pergi, kerumunan yang bersemangat dan heboh itu membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk menenangkan diri. Hampir semua orang di sana berteriak, "Gadis naga emas!" Prestise Wang Qr berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagaimana mereka bisa mengetahui apa yang dipikirkannya? Ketika mereka kembali ke hotel, Wang Qr tidak merayakannya bersama rekan satu timnya. Sebaliknya, dia segera pensiun ke kamarnya untuk beristirahat. Semua orang dari tim Shrek tahu bahwa Wang Qr terluka di turnamen ini. Mereka semua mengira dia berusaha memulihkan diri secepat yang dia bisa. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, dia akan bersiap untuk final mendatang. Sekte Tang berkumpul di kamar Bei. Tentu saja saya senang karena Shrek menang, dan saya yakin semua orang memiliki sentimen yang sama dengan saya. Kita harus menjunjung tinggi kehormatan Shrek. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya berterima kasih kepada QR karena terus melanjutkan prestasi gemilang kami untuk Shrek, Bei berkata dengan tulus. Semua orang mengangguk setuju. Mereka sama bersemangatnya dengan orang-orang Shrek atas kemenangan itu. Kemudian, suara Bei berubah dan melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Namun, di babak semifinal berikutnya, kita akan menghadapi tantangan berat. Kawan-kawan, apakah kita bisa maju atau tidak dan bertemu Shrek di final akan tergantung pada kinerja kita nanti. Kita sudah merencanakan strategi kita. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Semua orang menggelengkan kepala. Tatapan Bei berubah tajam saat dia berkata, dengan kemenangan Shrek, Sekte Tang tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Saya tahu, karena Tang ya, semua orang mengkhawatirkan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tapi juga memberitahumu bahwa kemenangan Shrek di semifinal bukan hanya kejayaan mereka, tapi juga kejayaan kita. Tolong jangan pedulikan Tang ya. Aku yakin jika pikirannya masih jernih, dia akan senang melihat kita melakukan hal yang sama. Yang terbaik untuk Sekte Tang. Yang harus kita lakukan adalah memperlakukan mereka seperti lawan kita. Tidak perlu memikirkan hal lain. Sekte Tang, kemenangan. Bei tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, sikapnya yang halus digantikan sepenuhnya oleh kemauan bertarung yang kuat. Sekte Tang. Kemenangan. 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 7 monster Shrek, Nana, Jijuan, Jingxian, dan bahkan Nan Qiu, semuanya berteriak keras. Semua orang yakin bahwa lawan mereka jauh lebih kuat daripada Shrek. Mereka bahkan tidak mengenal musuhnya dengan baik. Namun, tidak ada jalan keluar dari pertempuran ini. Jika kalah, akan sangat sulit bagi Shrek untuk mengalahkan Sekte Roh Kudus. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik. Hanya melalui kemenangan mereka punya peluang. Bei menarik napas dan berkata, "Bagus, silakan kembali dan istirahat, semuanya. Kita akan bertemu setelah makan siang. Mari sesuaikan pola pikir dan energi kita, dan bersiap menghadapi lawan terkuat yang akan kita temui di turnamen ini." Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Bei menutup pintu kamarnya dan duduk di ruang tamu. Raut wajahnya melembut, dan wajahnya menjadi hangat. Tang ya, langit di luar menjadi semakin gelap. Saat siang hari, cahaya di luar membuatnya tampak seperti malam. Awan badai tebal di udara tampak sedikit turun. Beratnya udara membuat semua orang gelisah. Setelah roller coaster emosional yang intens di pagi hari, bahkan para penonton pun tampak terkuras. Mereka datang ke sini lebih awal untuk mendapatkan tempat duduk yang bagus. Tepat setelah kompetisi dimulai, kompetisi berakhir dengan cepat.
Meskipun Wang QR mampu membuat mereka marah, penantian hingga sore hari terlalu lama. Banyak dari mereka sekarang yang duduk di tanah dan memakan makanan mereka. Banyak dari mereka hampir tertidur. Meski dingin dan berawan, rasanya lebih enak daripada panas yang menyengat. Terlebih lagi, dengan banyaknya orang di sekitar, sulit untuk merasakan dinginnya. Musim dingin belum tiba. Akhirnya seseorang naik ke podium utama. Kerumunan mulai bangun dari tidur mereka. Melihat ke langit, tampaknya tengah hari sudah dekat. Di zona peristirahatan, yang pertama tiba adalah tim dari Sekte Naga Langit. Yu Tianlong telah mengganti pakaiannya. Meski wajahnya pucat, dia tetap berjalan dengan gaya berjalan percaya diri. Tidak ada yang tahu bahwa dia terluka. Anggota tim lain dari Sekte Naga Langit tampak tertekan. Toh, mereka tersingkir meski sudah masuk 4 besar. Ini bukanlah pukulan kecil bagi mereka. Arena dipulihkan dan diperkuat lagi pada siang hari. Kompetisi sore hari akan jauh lebih intens. Hampir bisa dibayangkan bagaimana keadaannya. Mereka yang lebih tanggap dapat mengetahui bahwa ini adalah final turnamen. Dalam hal kekuatan, Sekte Tang yang multitalenta dan Sekte Roh Kudus, yang seluruhnya terdiri dari para penguasa jiwa jahat, keduanya lebih kuat daripada lawan-lawan sebelumnya. Sekte Tang tiba berikutnya. Bei Bei berdiri di depan. Tatapannya dingin, dan senyuman di wajahnya telah menghilang. Namun, dia tetap berjalan dengan percaya diri. Di belakang Bei Bei, Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao ke depan. Kemudian, Hicaito, Su Sanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao. Dan terakhir, Nan Qiuqiu, Nan Nan, Ji Juan, dan Jing Xian. Ke-11 dari mereka dengan cepat memasuki zona tunggu. Kerumunan yang sudah benar-benar terbangun mulai berdiskusi secara intens. Meskipun Dewi mereka tidak ambil bagian di semifinal kedua, saudara perempuannya, Wang Dong'er, ikut berkompetisi. Dia sama cantiknya, dan dia juga memiliki budidaya kaisar jiwa. Semua orang senang menyaksikan Sekte Tang beraksi. Alasan utamanya adalah karena taktik mereka yang selalu berubah. Di babak sebelumnya, meski mereka dirugikan, mereka mampu bekerja sama dan membalikkan keadaan lawan mereka, Sekte Snowdon, dan meraih kemenangan. Perencanaan, penyusunan strategi, dan perubahan taktik. Serta keterampilan jiwa mereka yang aneh, membuat penonton terpesona. Hari ini, mereka akan menghadapi Sekte Roh Kudus yang kuat. Pertandingan macam apa ini? Penonton semakin bersemangat. Saat suara mereka semakin keras, suasana mulai memanas. Sekte Tang agak pendiam. Ketika mereka memasuki zona istirahat, mereka menutup mata untuk beristirahat, memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi terbaik. Segera, Sekte Roh Kudus muncul. 9 orang datang dari Sekte Roh Kudus. Yang memimpin mereka adalah Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng. Kemunculan Douluo Transcendent ini merupakan bukti pentingnya Sekte Roh Kudus dalam turnamen ini. Di belakang Zhang Peng adalah wanita misterius yang mengilhami rasa keakraban dan ketakutan pada Huo Yuhao pada saat yang bersamaan. Di belakangnya adalah Tang Ya, yang terlihat jauh lebih kurus, serta sekelompok master jiwa jahat. Dengan kedatangan Sekte Roh Kudus, suasana menjadi tegang. Semua orang bertanya-tanya apakah Sekte Tang dapat menghentikan kemajuan mereka. Memikirkan hal itu membuat penonton semakin bersemangat. Beberapa penggemar berat Wang QR percaya bahwa skenario terbaik dari kompetisi ini adalah kekalahan bersama. Jika ini terjadi, Akademi Shrek bisa meraih kemenangan mudah di final dan menjadi juara. Tentu saja, penggemar Wang QR lainnya yang percaya bahwa dia sempurna berpikir bahwa tidak peduli siapa yang menang, dia harus mampu mengalahkan lawannya bahkan jika mereka berada di puncaknya. Ini akan membuat mereka dinobatkan sebagai juara yang tak terbantahkan. Apapun yang terjadi, tidak mungkin mempengaruhi kedua tim di zona istirahat. Saat ini, semua orang penasaran mengapa tim yang dipimpin oleh Wang QR belum juga datang. Saat ini, tidak banyak waktu tersisa hingga babak semifinal sore hari. Apakah mereka tidak berencana untuk menonton? Bahkan Sekte Naga Langit, yang telah tersingkir, datang untuk menonton. Bagaimana mungkin Shrek tidak datang? Bagaimanapun, pemenang babak ini akan menjadi lawan mereka berikutnya. Zheng San, sang Umbreakable Douluo, berjalan ke lantai arena sekali lagi. Kemenangan cepat di pagi hari sangat melegakan baginya. Pada saat ini, perhatiannya berada pada puncaknya.
Tentu saja, dia tahu bahwa kompetisi ini akan menjadi kompetisi tersulit yang harus dipimpin oleh wasit sejak awal turnamen. Namun, dia telah diinstruksikan oleh atasannya bahwa dia harus melakukan intervensi sesedikit mungkin dalam babak ini. Kedua belah pihak harus diberi kebebasan. Dengan perintah ini, Zheng San merasa lebih nyaman. Podium utama, Pangeran Bupati dan Putra Mahkota, Su Tianran, tiba-tiba bertanya kepada guru kekaisaran misterius di sebelahnya, "Guru kekaisaran, apa peluang sekte Roh Kudus melawan sekte Tang?" Pengajar istana menjawab dengan suara berat, 80%, Su Tianran memandangnya dengan heran. Dia tahu bahwa pengajar istana mempunyai pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri, tetapi dia tidak pernah mengira dia akan mengatakan 80%. Oh, apakah ini berarti kamu percaya bahwa sekte Tang hanya mempunyai peluang menang 20%? Dari mana datangnya 20% ini? Pengajar kekaisaran menjawab dengan jelas, sekte Tang mempunyai banyak trik, terutama Huo Yuhao, yang mungkin merupakan inti dari tim mereka. Kerjasama dan koordinasi mereka dalam babak grup adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh tim manapun. Ini termasuk sekte Roh Kudus. Ini mungkin ada hubungannya dengan jiwa bela diri tipe spiritual Huo Yuhao. 20% peluang keberhasilan mereka terletak pada ketidakpastian ini. Selama kompetisi berjalan seperti biasa, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Perbedaan kekuatan juga lebar. Su Tianran mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita tonton pertunjukan menarik yang telah disiapkan oleh sekte Roh Kudus untuk kita." Su Tianran tidak terlalu tertarik dengan pertandingan ini. Meskipun sekte Roh Kudus, dan juga gereja Roh Kudus, memiliki hubungan dekat dengannya, dia tidak menyukai sekte master jiwa jahat ini. Kedua pihak saling memanfaatkan untuk keuntungan bersama. Jika sekte Roh Kudus kalah, tekanan padanya akan berkurang. Jika sekte Roh Kudus menang, itu adalah bentuk balas dendam. Jika sekte Roh Kudus menjadi juara umum, dia akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Bahkan mungkin memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental, yang memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu, tidak peduli apakah sekte Roh Kudus menang atau kalah, akan ada pro dan kontra terhadap Su Tianran. Dia suka menonton kompetisi yang dia sendiri tidak ikut sertakannya. Hal ini membantunya lebih mengapresiasi kompetisi tersebut. Segera, kompetisi akan segera dimulai. Di arena, Zheng San menyatakan, berikutnya adalah pertandingan semifinal kedua turnamen ini. Kedua pesaingnya adalah sekte Roh Kudus dan sekte Tang. Semoga kedua sekte tersebut memasuki zona tunggu. Ketika mereka mendengar suaranya, 7 monster Shrek, selain Huo Yuhao, semuanya berdiri. Sebuah cahaya bersinar di setiap mata mereka. Pada saat ini, mereka telah kembali ke momen pertarungan terakhir mereka melawan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon di turnamen terakhir. Babak itu benar-benar berat bagi mereka, namun mereka akhirnya mampu tampil sebagai juara dengan tekad yang kuat. Persaingan yang mereka hadapi saat ini sama sulitnya dengan sebelumnya. Namun, hal itu juga mampu merangsang potensi dan keinginan mereka untuk bertarung. Semakin kuat lawannya, semakin kuat keinginan mereka untuk bertarung. Di antara mereka, orang yang mengalami perubahan emosi terbesar adalah Bei, yang merupakan kapten mereka. Pada saat ini, yang dipikirkan Bei hanyalah melindungi kehormatan sekte Tang. Hanya dengan mendorong sekte Tang menuju kejayaan dia dapat memenuhi janjinya kepada Tangya. Pada saat yang sama, ini adalah cara terbaik bagi Tangya untuk mendapatkan kembali pikirannya. Di sisi lain, kelompok dari sekte Roh Kudus terdiam. Dipimpin oleh Tangya, 7 dari mereka berdiri saat berjalan menuju ruang tunggu. Aura gelap dan misterius bisa dirasakan dari mereka, seperti cuaca saat ini. Dengan cepat, kedua belah pihak berkumpul di ruang tunggu masing-masing. Huo Yuhao menoleh untuk melihat Bei dan mengangguk. Bei menepuk pundaknya. Di antara keduanya, tidak ada yang perlu dikatakan. Babak penyisihan individu, semoga anggota tim dari kedua belah pihak mendekati arena, seorang pemuda pendek dari sekte Roh Kudus dengan cepat berlari. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di arena. Gerakannya selembut daun. Di sisi Tang sekte, Bei, yang duduk di depan, berdiri. Melompat dari kakinya, dia dengan cepat memasuki arena. Kemunculan Bei mengejutkan sekte Roh Kudus.
Meskipun dia tidak sering bertengkar, mereka dapat menyimpulkan dari penelitian mereka bahwa pemuda yang halus dan tampan ini adalah murid tertua dari Sekte Tang dan kapten tim Sekte Tang untuk turnamen ini. Siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi orang pertama yang bertarung di babak penyisihan individu?